Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cost behavior atau determining how cost behave yang merupakan chapter 10 dari buku Hongren, dan ini menjadi faktor penting untuk kita pelajari dalam proses mempelajari akuntansi biaya ini karena arahnya dari akuntansi biaya adalah untuk menuju pada menghasilkan informasi yang berguna untuk keputusan manajerial. Oleh karena itu, kita perlu tahu dulu bagaimana perilaku dari biaya tersebut sehingga nanti kita akan bisa melakukan perhitungan-perhitungan lebih fasih lagi dan itu akan membantu dalam membuat keputusan yang lebih strategis. Sebelum itu, sepertinya materi ini akan membosankan karena lebih banyak materi teori. Saya sarankan rekan-rekan untuk lebih banyak membaca sendiri detailnya di dalam buku pada chapter ini. Oke, tampilan untuk chapter 10 rekan-rekan adalah seperti ini. Dan di dalam bagian awal ini, kita akan menemukan terlebih dahulu learning objective atau tujuan pembelajaran untuk chapter ini, yang akan menunjukkan kita outline atau poin-poin apa saja yang akan kita bahas. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang linear cost function atau fungsi biaya linear, dan kemudian 3 cara yang umum dalam berperilaku untuk cost function yang bersifat linear ini. Yang kedua, kita akan membahas tentang pentingnya kausalitas dalam mengestimasi cost function. Jadi, di dalam konsep biaya, itu ada yang disebut dengan cost atau sebab, dan ada effect atau akibatnya. Sehingga nanti kita perlu untuk mengenali prinsip dari causality ini seperti apa di dalam akuntansi biaya. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mempelajari metode-metode dalam mengestimasi biaya, karena kita adalah orang yang mempelajari akuntansi biaya dan nanti akan ranahnya lanjut ke akuntansi manajemen, maka ini adalah salah satu topik yang penting dan nanti akan sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat agenda kita adalah untuk membahas cost function estimation menggunakan analisis kuantitatif atau yang merupakan jenis analisis paling kita bisa lakukan ketimbang jenis yang kualitatif. Kemudian yang nomor 5 adalah untuk mengetahui kriteria-kriteria apa saja yang digunakan untuk evaluasi dan juga memilih cost driver. Saya yakin rekan-rekan sudah familiar dengan istilah ini. Kemudian yang keenam kita akan belajar tentang non-linear cost function yang merupakan lawan dari linear cost function. Dan akan diikuti pembahasan tentang learning curve effects. Dan yang terakhir adalah tentang data problems ketika kita mau mengestimasi cost function itu sendiri. Oke, kita lanjut ke bagian pertama. Sebelum tahu lebih banyak tentang cost function yang linear dan non-linear, kita kenali terlebih dahulu sebenarnya cost function ini artinya apa. Jadi gampangnya adalah seperti logika ketika rekan-rekan belajar matematika untuk fungsi linear di semester 1. Jadi cost function ini adalah sebuah fungsi untuk biaya yang ketika kita memiliki fungsi tersebut atau mengetahui fungsi tersebut sejak awal, kita bisa mengestimasi sebenarnya total biaya yang kita perlu untuk siapkan dalam proses operasi kita selanjutnya itu seberapa banyak. Jadi di akhir periode, itu kita bisa membuat sebuah cost function berdasarkan hasil dari pengalaman pada periode-periode sebelumnya, dan setelah itu cost function tersebut kita bisa pakai untuk mengestimasi biaya di periode yang selanjutnya. Nah, jadi ada dua asumsi kalau kita mau menentukan untuk cost function ini. Yang pertama adalah kita perlu tahu berbagai variasi di dalam tingkatan dari aktivitas single atau aktivitas tunggal, yang dalam hal ini kita sebut dengan cost driver atau penggerak biaya, itu bisa menjelaskan atau menyebabkan berbagai variasi di dalam total cost. Jadi akan ada banyak sekali jenis cost driver yang kita perlu tahu dan nanti akan berefek dengan cara yang berbeda juga terhadap total cost itu sendiri. Kemudian untuk asumsi yang kedua adalah bahwa perilaku biaya itu ya kurang lebih berkaitan dengan relevant range atau jangkauan yang relevan. Ketika rekan-rekan belajar dulu di cost terms,
relevant range ini sudah pernah diperkenalkan. Singkat atau sederhananya adalah di dalam rekan-rekan beroperasi atau melakukan suatu aktivitas produksi, misalnya rekan-rekan bicara tentang mesin. Mesin itu sendiri memiliki jangkauan dalam beroperasi. Dia bisa beroperasi untuk menghasilkan berapa unit barang. Dalam jangkauan tersebut, maka biayanya akan tetap. Nah, setelah itu mungkin akan terjadi kenaikan misalnya. Jadi, jangkauan ini adalah bisa kita artikan secara sederhana seperti batas dari bawah sampai dengan yang paling atas dari suatu kapasitas aktivitas. Nah, nanti kita akan lebih tahu setelah pembahasan yang ini. Sekarang kita masuk ke linear cost functions atau fungsi biaya yang sifatnya linear. Sama halnya ketika rekan-rekan sudah sebelumnya belajar di matematika untuk istilah linear, artinya adalah bahwa ketika rekan-rekan bicara tentang biaya, ada hubungan yang sifatnya digambarkan dengan garis lurus antara driver atau penyebab dari biaya tersebut, katakanlah aktivitas atau unit, dengan total biayanya. Jadi makanya di sini rekan-rekan bisa melihat 3 panel yang kesemuanya mengandung garis yang lurus. Tidak ada garis yang unik sifatnya misalnya membentuk tangga atau kemudian berupa garis lengkung dan sebagainya, karena ini adalah persamaannya sifatnya linear. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan linear? Yang pertama adalah dalam wujud variable cost. Rekan-rekan sudah pahami bersama sebelumnya ketika membahas tentang direct materials dan direct labor, yang notabene itu sifatnya adalah variabel. Ketika satu aktivitas atau suatu aktivitas itu bertambah, maka akan diikuti dengan total cost yang bertambah pula. Dalam hal ini dicontohkan adalah untuk X-nya atau variabel yang menyebabkan biaya tersebut, CPU hours use atau jam penggunaan untuk CPU. Kemudian untuk total cost-nya adalah di garis yang Y, maka ketika untuk CPU hours ini semakin naik, diikuti dengan kenaikan pada total cost-nya. Kalau misalnya rekan-rekan lihat di sini, untuk mulainya garis yang menunjukkan variabel cost ini adalah dari titik 00. Mengapa seperti ini? Karena ketika rekan-rekan tidak memiliki aktivitas sama sekali untuk hours use-nya ini, maka tidak akan ada biaya yang terjadi. Sama halnya ketika rekan-rekan mau membuat produk, kemudian rekan-rekan bahannya adalah suatu bahan baku tertentu, ketika rekan-rekan tidak melakukan produksi, maka tidak ada pemakaian atas bahan baku sehingga tidak ada biaya bahan baku yang dihasilkan dari aktivitas itu. Karena memang aktivitasnya tidak ada. Sehingga mulainya adalah dari 0, kemudian ditarik garis yang dia adalah arahnya ke kanan atas. Ini adalah variable cost. Sementara yang kedua adalah fixed cost atau biaya tetap. Nah, rekan-rekan bisa cermati di sini bahwa sifatnya biaya tetap itu tentunya adalah selalu sama atau konstan dari waktu ke waktu. Jadi kalau digambarkan dalam bentuk garis, seberapapun banyak untuk CPU hours use-nya, maka biayanya akan tetap pada level $1.000 ini. Nah, ini nanti tentunya akan ada relevant range-nya atau jangkauan yang relevan, kira-kira untuk 1.000 ini bisa menampung berapa aktivitas maksimum. Nanti kita akan bahas lagi. Kemudian untuk yang panel C adalah mixed cost atau semi-variable cost, yaitu dia memiliki sifat campuran antara variabel dan fixed cost-nya. Kita bisa dilihat di sini bahwa dia memiliki garis horizontal seperti yang ada di fixed cost. Artinya di sini ada biaya tetap sebesar $300. Kemudian di atasnya garis yang mendatar ini juga ada garis yang sifatnya miring atau memiliki slope, kemiringan. Ini adalah unsur dari variabelnya. Sehingga dalam hal ini, biaya variabel tidak dimulai dari 0, melainkan dari $300, karena di sini ada biaya tetapnya terlebih dahulu. Nah, contohnya untuk yang biaya variabel ini adalah tadi direct materials dan direct labor. Untuk yang fixed cost, katakanlah adalah
biaya depresiasi atau biaya penyusutan. Kalau kita menggunakan metodenya garis lurus, kemudian di awal periode kita sudah menentukan berapa untuk besaran penyusutan di setiap periode, baik itu bulanan maupun tahunan, maka biaya untuk penyusutannya tersebut akan tetap sama dari waktu ke waktu sebesar itu. Entah kita produksi atau tidak, penyusutannya akan tetap dibebankan. Kemudian untuk yang mixed cost, contohnya adalah kita bicara tentang biaya listrik. Ketika kita sudah berlangganan listrik, kita punya minimum biaya yang harus kita bayarkan secara rutin. Nah, kemudian ketika ada penggunaan yang bertambah jumlahnya, maka juga akan bertambah biaya untuk listrik tersebut di atas dari biaya tetap yang seharusnya kita bayarkan untuk setiap bulannya. Jadi ada biaya fixnya yang memang harus dibayarkan setiap bulan, tapi juga ada biaya tambahan yang itu sejalan atau searah dengan berapa total penggunaan dari listrik yang kita pakai. Itu adalah contoh dari masing-masing jenis biaya ini. Untuk gambar tadi menjelaskan tentang bagaimana secara grafik untuk 3 jenis cost function yang bersifat linier. Nah, sekarang kita bahas satu-satu bagaimana perwujudan dari cost function-nya untuk setiap jenis perilaku biaya tadi. Jadi ketika kita bicaranya adalah tentang variable cost, maka fungsi secara matematisnya adalah Y sama dengan berapa nilai untuk biayanya per dari aktivitas itu dikalikan dengan X atau driver atau aktivitasnya. Jadi ketika rekan-rekan X ini dianggap adalah unit, kemudian Y ini adalah total biaya, maka total biaya akan selalu naik 0,5 ketika X-nya bertambah. Jadi katakanlah di sini X-nya adalah 2 unit, dikalikan dengan 0,5 maka Y-nya adalah $1. Kalau ini adalah 10, oh berarti di sini untuk X-nya 10, maka dikalikan dengan 0,5, di sini Y-nya adalah $5 dan seterusnya. Itu adalah untuk variable cost. Nah, sementara itu untuk biaya tetap, kita bisa melihat di sini contoh dari fungsinya adalah berbunyi Y sama dengan $1.000. Dalam hal ini berarti bahwa biaya untuk yang berasal dari fixed cost, komponen fixed cost, itu akan sebesar $1.000 setiap periodenya. Kita bisa tahu dari informasi ini, yaitu bahwa total cost itu akan selalu tetap, yaitu 1.000 per bulan. Maka kalau kita gambarkan ya seperti ini, dalam bentuk fungsi. Kalau misalnya ini tidak $1.000, katakanlah $500, maka di sini Y sama dengan $500 yang artinya setiap bulan kita memiliki total biayanya adalah $500 secara tetap dari waktu ke waktu. Nah, sementara itu yang ketiga adalah terkait dengan semi variable cost. Seperti yang di gambar panel tadi, kita tahu bahwa dia ada unsur tetap dan juga variabelnya. Nah, dalam hal ini kita ada kasus yang dicontohkan, yaitu bahwa setiap bulan itu harus membayarnya adalah $300, tetapi harus ditambah dengan $0,2 dikali dengan berapa jam dipakainya CPU itu. Jadi kalau digambarkan, fungsi linearnya adalah Y sama dengan berapa komponen tetapnya, yaitu $300, ditambah dengan komponen variabelnya yang ditandai dengan adanya X di sini yang merupakan cost drivernya. Jadi 0,2 ini adalah per CPU hour dikali dengan jumlah CPU hour-nya sendiri berapa. Seperti inilah untuk bentuk dari semi variabel. Dan kita akan banyak pakai untuk bentuk persamaan ini di dalam penjelasan berikutnya. Berdasarkan 3 panel tadi, 3 jenis biaya tadi, dan juga 3 bentuk fungsi linearnya, maka kita bisa lihat di sini untuk alternatifnya ada 3. Yang pertama adalah kalau misalnya itu hanya bersifat variabel, maka menghasilkan $2.000. Sementara kalau itu tetap akan menjadi $1.000. Kalau misalnya itu adalah sifatnya mix atau semi variabel, maka akan menjadi $1.100. Maka ini nanti akan kita pakai untuk keputusan kira-kira kita akan menggunakan tipe biaya yang mana. Tergantung dari cara perhitungan berdasarkan fungsi tadi. Nah, jadi kalau secara umum untuk cost function yang sifatnya linear itu bisa ditunjukkan dengan
persamaan seperti matematika ini. Y sama dengan A atau konstanta, sesuatu yang sifatnya tetap atau fixed cost, ditambah dengan beta dikali X. Beta di sini adalah untuk nilai dari variabel itu, kemudian dikali dengan jumlah variabelnya sendiri berapa. Jadi ini nanti akan sangat berfungsi ketika kita mau menghitung biaya nanti di metode-metode estimasi berikutnya. Sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua atau agenda kedua kita adalah membahas tentang identifikasi dari cost driver. Cost driver sekali lagi adalah penggerak dari biaya atau sesuatu yang menyebabkan biaya. Kalau yang tadi kita lihat di dalam contoh untuk di setiap panel tadi, berarti yang disebut dengan cost driver itu adalah CPU hours use-nya atau berapa jam penggunaan untuk CPU. Nah, dalam beragam aktivitas perusahaan, itu juga akan semakin beragam yang namanya cost driver ini bergantung pada yang sedang kita hitung biayanya ini adalah apa. Nah, di sini kenapa untuk cost driver ini perlu untuk diidentifikasi? Karena adalah untuk kepentingan menentukan prediksi biaya atau estimasi biaya. Nah, mengapa diperlukan adanya estimasi biaya ini? Tidak lain adalah untuk kita mengukur hubungan antara data yang ada di periode sebelumnya dengan aktivitas yang terkait. Katakanlah aktivitasnya tadi adalah jam kerja, jam penggunaan CPU, maka dikaitkanlah dengan total biaya yang terjadi pada saat itu. Sehingga kita bisa estimasi, ternyata berdasarkan pengalaman masa lalu, untuk setiap unitnya berapa biayanya. Nah, gunanya dari cost estimation ini adalah agar untuk membantu penyusunan dari prediksi biaya yang akan digunakan di periode yang mendatang. Jadi estimasi terlebih dahulu ini adalah dasar untuk prediksi biaya di waktu yang akan datang. Itulah yang dibutuhkan oleh manajer dengan cara identifikasi cost driver-nya terlebih dahulu. Ketika cost driver sudah diketahui, maka akan mudah untuk bisa mengetahui biayanya. Berikutnya adalah tentang prinsip cause and effect criterion atau prinsip kausalitas yang sempat saya sebutkan tadi. Dalam hal ini, kita bisa katakan bahwa yang dimaksud dengan cost driver itu sebenarnya adalah merupakan cost atau penyebab dari adanya biaya. Nah, selanjutnya cost driver ini akan menghasilkan effect. Effect dalam hal ini adalah biayanya itu sendiri. Nah, untuk cost and effect relationship ini bisa muncul karena ada 3 alasan. Yaitu yang pertama ada hubungan fisik antara tingkat aktivitasnya dengan biayanya. Contohnya adalah direct materials cost dan production cost. Nah, jadi kalau untuk dua ini contohnya, seperti yang tadi saya bilang, ketika rekan-rekan mau menggunakan suatu bahan untuk produksi, ketika rekan-rekan tidak melakukan produksi, maka berarti tidak ada biaya yang terjadi. Berarti di sini ada hubungan fisik. Ketika kita menggunakan secara fisik barang tertentu atau cost driver tertentu, maka akan terjadi yang namanya cost. Yang kedua adalah adanya contractual arrangement. Artinya di sini adalah dari awal sudah ada kontrak untuk menentukan berapa besaran dari biaya tersebut, sehingga kontrak itu menjadi alasan untuk terjadinya suatu biaya. Katakanlah sewa dan sebagainya. Berikutnya adalah pengetahuan akan operasi. Jadi di sini contohnya adalah ketika jumlah dari bagian-bagian itu digunakan untuk activity measure of ordering cost. Jadi kita bisa tahu dulu untuk operasinya seperti apa, maka kita akan bisa menentukan hasil dari biaya yang terjadi itu berapa. Jadi biaya itu adalah akibat dari adanya pengetahuan atas operasi tersebut. Oke, sekarang kita sampai di cost estimation methods yang merupakan tujuan pembelajaran ketiga kita. Jadi, di dalam metode estimasi biaya, kita mengenal ada 4, yaitu yang pertama adalah industrial engineering method, ada conference method, ada the account analysis method, dan quantitative analysis method. Seperti apa sih ini? Saya mengharapkan rekan-rekan untuk bisa belajar sendiri untuk bagian ini. Dan nanti saya ingin menanyakan tentang apa keunggulan dan kelemahan dari masing-masing metode estimasi biaya ini.
sudah ada di buku rekan-rekan tinggal menganalisis sendiri ya untuk bagian ini. Berikutnya adalah learning objective keempat atau agenda pembahasan keempat kita adalah untuk estimasi cost function menggunakan analisis yang sifatnya kuantitatif atau yang menurut tadi hasil kita membahas 4 metode, ini adalah metode yang keempatnya. Nah, bagaimana sih caranya menggunakan analisis kuantitatif ini? Jadi ada beberapa step yang perlu dilakukan. Kita bahas secara singkat saja. Yang pertama adalah untuk memilih variabel dependennya atau variabel yang dipengaruhi. Dalam hal ini adalah jenis biaya apa yang ingin kita hitung sebagai Y-nya kalau di persamaan tadi. Sehingga bisa dicontohkan di sini, misalnya yang mau kita hitung itu adalah indirect manufacturing labor cost. Maka Y-nya adalah indirect manufacturing labor cost. Kalau kita mau menghitungnya adalah biaya mix lainnya, silahkan Anda cari contoh yang lainnya lagi. Yang step kedua atau langkah kedua adalah mengidentifikasi variabel independennya atau yang menyebabkan atau cost-nya apa. Dan itu disebut juga dengan cost driver. Kalau kita bicara tentang indirect manufacturing labor cost, bisa jadi yang menjadi dasar untuk cost driver-nya adalah jam kerja, misalnya. Atau yang lain, sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan yang kira-kira itu masih relevan untuk dijadikan sebagai cost driver. Contoh-contohnya adalah seperti ini. Kemudian untuk step ketiganya adalah collect data atau mencari data yang dipakai untuk variabel dependent dan juga cost driver-nya. Kita tahu bahwa untuk menghitung dependent variable atau berapa total biaya, itu adalah bergantung pada cost driver-nya. Ketika kita sudah tahu biaya untuk per cost driver, kemudian atau kita tahu bahwa itu data fix, kita sudah tahu berapa, maka kita akan tahu data untuk dependent variabelnya ini. Tidak lain ini adalah dari proses cost estimation yang berasal dari periode sebelumnya. Proses keempat adalah plotting data atau menggambarkan data. Jadi plotting data ini akan menjadi proses menghubungkan antara biaya sekian ini ternyata cocoknya adalah dengan cost driver sekian. Yang itu berdasarkan dari pengalaman sebelumnya juga dan akan menjadi dasar untuk estimasi dari cost function itu sendiri yang merupakan step kelima. Nah, jadi untuk contohnya plotting adalah seperti ini. Ternyata kita ketika menggunakan mesin hours-nya adalah pada level sekitar 40 mendekati 50 ini, besarnya biaya adalah antara 600 sampai dengan 800. Ketika kita ada di 12, untuk mesin hours-nya di antara 40 sampai dengan 50, lebih tinggi daripada yang sebelumnya, ternyata biayanya 1000. Maka di sini kita bisa tahu pola biayanya itu seperti apa. Jadi dot-dot di sini merupakan bentuk dari proses plot untuk mengetahui hubungan antara biaya dengan X-nya atau penyebabnya. Dalam hal ini, X-nya adalah mesin hours tadi, kemudian yang kita hitung atau dependent-nya adalah indirect manufacturing labor cost. Step ke-6 yaitu adalah mengevaluasi cost driver untuk estimated cost function. Setelah kita tadi sudah selesai melakukan estimasi, maka kemudian kita melakukan evaluasi untuk cost driver tersebut, apakah memang masih relevan untuk kita pakai di periode berikutnya. Oke, selanjutnya adalah tentang high-low method atau metode tinggi rendah. Untuk apa sih metode ini? Jadi dalam analisis kuantitatif, salah satunya yang paling mudah kita bisa gunakan adalah high-low method ini. Dan prinsipnya adalah kita akan membuat suatu cost function atau fungsi biaya yang itu berdasarkan data yang sudah ada. Contohnya adalah seperti ini. Kita punya data tentang cost driver dan juga punya data tentang indirect manufacturing labor cost berdasarkan periode-periode sebelumnya. Dalam hal ini kita harus tahu yang merupakan data dari yang tertinggi dan terendah itu yang di bulan atau minggu keberapa. Dalam hal ini kita pakai minggu. Ternyata yang paling tinggi adalah minggu ke-6. Kita lihat dari cost driver 96 dan di sini adalah 1456. Sementara itu, untuk yang terendah adalah di minggu ke-8 ada 46 untuk cost driver dan indirect manufacturing-nya ada 710.
Maka setelah ini kita akan bisa menentukan fungsi dari biaya yang nanti kita akan pakai untuk prediksi biaya pada periode selanjutnya. Nah, jadi yang pertama kita harus menghitung terlebih dahulu slope koefisiennya atau nilai B-nya, nilai kemiringannya, atau sisi dari variabelnya. Yaitu adalah selisih antara biaya yang tertinggi dan terendah, yaitu selisih dari 1456 dengan 710, yaitu 746, dibagi dengan selisih dari cost driver-nya, yaitu 50. Maka dapatlah 14,92 per mesin hour, atau nilai betanya adalah sekian ini. Berikutnya adalah kita sudah punya data untuk beta. Kita ingat bahwa Y tadi sama dengan A plus B kali X. Kemudian kita selanjutnya ingin mencari untuk A-nya berapa, karena sudah tahu Y dan betanya. A, kalau kita balik dari rumus ini, berarti Y dikurangi B kali X. Nah, berarti A ini nilainya berapa sih berdasarkan data tadi? Nah, kita bisa memilih salah satu antara yang tertinggi maupun yang terendah untuk mencari nilainya. Kalau yang atas ini adalah menggunakan data yang tertinggi. Jadi, konstan atau nilai A-nya adalah 1456 dikurangi dengan tadi slope yang kita berhasil hitung, dikali dengan 96 ini adalah dari cost driver-nya. Maka diperolehlah informasi bahwa nilai A adalah $23,68. Kalau menggunakan metode yang lowest, hasilnya pun juga akan sama, tapi datanya pakai yang data dari week 8, bukan week yang 6. Jadi, rekan-rekan bisa memilih pakai yang data tertinggi atau terendah ketika mau menghitung untuk konstanta atau nilai A-nya. Berikutnya, baru kita masukkan ke dalam cost function. Y sama dengan A plus B X, maka Y ini adalah konstanta yang tadi 23,68 A, sekian ini, ditambah dengan betanya yang kita hitung di awal, yaitu 14,92 per mesin hour, dikali dengan X-nya. Dalam hal ini X-nya adalah number of mesin hours. Jadi inilah fungsi biaya untuk yang metodenya menggunakan high-low. Masih tetap semangat ya. Kita lanjut ke metode untuk analisis kuantitatif berikutnya, yaitu analisis regresi. Rekan-rekan mungkin sudah pernah dengar ini di statistika, dan saya tidak akan membahas lebih lanjut. Jadi regresi ini terdiri dari dua jenis, ada yang simple, ada yang multiple. Kalau rekan-rekan bicara tentang simple, artinya kita hanya membahas seperti persamaan yang tadi, yaitu Y sama dengan A plus B dikali X. Tapi kalau sudah membahas tentang multiple regression, artinya yang menjadi cost driver itu tidak hanya satu. Bisa jadi bukan hanya mesin hours, tapi ada hal-hal lainnya lagi yang bisa menyebabkan biaya itu sekian besar. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa untuk menghitung secara manual, jadi kita butuh alat bantu statistik untuk menggunakan metode ini. Baik, sekarang kita lanjut ke learning objective kelima, yaitu tentang 3 kriteria yang digunakan untuk membuat evaluasi atas cost function. Jadi ada 3. Yang pertama adalah economic plausibility, atau artinya kemasuk akalan secara ekonomi. Jadi untuk keseluruhan dari cost driver itu harus masuk akal secara ekonomi, sehingga itu memang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menentukan fungsi biaya. Contohnya adalah tadi indirect manufacturing labor cost, itu dasarnya adalah number of machine hours, dan itu masih related atau berkaitan dan secara ekonomi masuk akal untuk dijadikan sebagai cost driver. Yang berikutnya adalah goodness of fit. Nah, goodness of fit ini adalah dilihat dari tingkat kepatasannya, dan ini berkaitan dengan penilaian menggunakan metode regresi. Jadi ketika rekan-rekan menggunakan regresi, rekan-rekan akan bisa menghitung goodness of fit ini, dan ada kriteria untuk bisa menentukan tingkat goodness of fit tersebut, apakah tinggi atau rendah. Yang ketiga adalah dari significance of the independent variable. Apakah dari variabel independen atau cost-nya, atau dari sisi istilahnya adalah drivernya tadi, itu merupakan signifikan secara ekonomi. Artinya kita harus melihat dari sisi jumlah, apakah memang itu
layak untuk menjadi dasar untuk penentuan dari fungsi biaya tersebut. Dan ini dilihat dari signifikansi baik dari sisi besarannya aktivitas itu sendiri atau dampaknya terhadap proses. Oke, sekarang kita sampai di learning objective atau agenda ke-6 kita, yaitu membahas tentang non-linear cost function atau fungsi biaya yang tidak linear. Dalam hal tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk jenis dari fungsi biaya ini tidak selalu menunjukkan garis yang sifatnya lurus dalam ke arah satu titik, tapi bisa jadi ada berbagai macam pergerakan unik yang terjadi pada perilaku biaya tersebut. Nah, kita bisa lihat macam-macamnya dari panel A sampai dengan panel C. Yang di panel A ini istilahnya adalah effects of quantity discounts on slope coefficient of direct materials cost function. Rekan-rekan tidak perlu untuk menghafalkan istilah ini. Yang penting rekan-rekan bisa memahami. Penggambarannya adalah X-nya adalah unit of direct materials purchase, sementara untuk yang di Y-nya adalah total direct materials cost-nya. Nah, dalam hal ini rekan-rekan bisa melihat kalau seharusnya ini merupakan variabel cost, maka garisnya adalah selalu lurus dan mengarah pada satu titik. Tapi ternyata dalam hal ini garisnya lurus, kemudian ada kelandaian lagi. Yang di sini kita bisa lihat telah terjadi slope koefisien yang turun. Yang awalnya adalah 25 per unit, kemudian menjadi 15 per unit, dan menjadi 10 per unit. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa terjadi proses yang non-linear dalam mengaitkan antara direct materials purchase dengan total direct materials cost-nya. Kenapa bisa terjadi hal-hal seperti ini? Ya karena berbagai alasan yang kiranya bisa menyebabkan untuk harga dari direct materials itu turun. Jadi awalnya 25 per unit, kemudian menjadi 15 per unit, dan 10 per unit. Jadi ini bergantung pada harga dari direct materials ketika membeli. Ternyata dalam hal ini terjadi penurunan. Bisa jadi terjadi kenaikan, maka pergerakannya adalah ketika sudah sampai pada satu titik, akan lebih tajam lagi kenaikannya dan akan tajam lagi kenaikannya. Itu adalah menunjukkan koefisien dari slope-nya ini semakin naik. Katakanlah dari 25 menjadi 50 dan seterusnya. Nah, ini berarti terjadi fungsi non-linear atau tidak linear di dalam hubungan antara X dengan Y pada fungsi biaya. Panel B ini juga menunjukkan salah satu bentuk dari non-linear cost function, yaitu step variable cost function. Kenapa bisa dikatakan step variable cost function? Karena di sini rekan-rekan bisa melihat ada penggambaran seperti tangga. Arti dari tangga ini apa sih? Jadi pada dasarnya untuk perilaku biaya yang diestimasi dari awal itu adalah seperti biaya variabel, yaitu mulai dari titik 0, kemudian lurus kepada satu titik saja. Nah, kemudian di dalam aktualnya atau pada kenyataannya, ternyata biaya ini ada kenaikan seperti tangga. Jadi maknanya ini adalah pada mulai awal biaya itu tidak langsung 0. Tapi ada biaya level tertentu. Katakanlah ini adalah $10. Kemudian $10 itu berlaku sampai dengan jumlah dari unitnya itu katakanlah di sini juga 10. Selanjutnya sampai dengan unitnya 10 ini, kalau kita memakainya katakanlah 11 atau jumlah yang lebih besar sedikit, itu ternyata biayanya sudah naik jadi 20 katakanlah. Dan seterusnya. Jadi ada relevant range-nya pada setiap tingkatan penggunaan units of production atau X-nya ini. Sehingga akan terus naik seperti tangga ini. Jadi katakanlah tadi unitnya 1 sampai 10 biayanya 10. Tapi 11 sampai 20 biayanya sudah 20. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga di panel C ini adalah step fixed cost function. Kalau ini tadi variabel, yang sekarang fixed. Kenapa disebut dengan step? Sekali lagi adalah karena ada kenaikan terus. Kenapa terjadi kenaikan ini dan apa maknanya? Logikanya sama seperti ini tadi, yaitu bahwa di sini ada fixed cost atau biaya tetap yang dia memiliki rentang relevan atau relevan range tertentu.
Dalam hal ini kalau kita melihat atau menginterpretasi dari panel C, maka $300 ini adalah untuk hours of furnace time sebanyak 0 sampai dengan 7.500. Tapi ketika sudah selesai di 7.500 itu, katakanlah 7.501, maka biaya sudah include ke yang $600. Yang $600 ini akan mencakup untuk biaya fixed cost sampai dengan hours of furnace time-nya 15.000. Biayanya akan tetap $600. Sementara kalau ini sudah mulai 15.001, maka sudah biayanya masuk ke kategori yang $900. Jadi ada skala untuk relevant range yang itu menentukan tingkatan dari biayanya itu sendiri. Sekarang kita akan membahas tentang learning curves. Jadi setelah kita bahasnya tadi tentang nonlinear cost function, sebenarnya penyebab lain dari nonlinearitas itu salah satunya adalah learning curves ini, atau kurva pembelajaran. Apa sih kurva pembelajaran? Sederhananya adalah learning curve ini fungsi yang dia mengukur bagaimana jam kerja dari tenaga kerja itu akan terus menurun seiring jumlah produksi yang terus meningkat. Apakah ini masuk akal kalau misalnya kita bandingkan dengan cara pembelajaran kita selama ini yang logikanya adalah jam kerja itu akan tetap semakin tinggi selama jumlah unit produksinya juga semakin tinggi? Ternyata tidak. Dalam kasus seperti apa? Misalnya, rekan-rekan ini memiliki usaha konveksi dan di dalamnya ada penjahit yang bekerja sebagai labor atau tenaga kerja langsungnya. Nah, dari awal rekrutmen dibandingkan dengan ketika sudah lama dia selesai dari rekrutmen tersebut, maka kecepatan dia dalam bekerja itu semakin tinggi, bukan? Nah, kecepatan dalam bekerja yang semakin tinggi ini menunjukkan bahwa dia memiliki pengalaman pembelajaran. Nah, berarti dia akan semakin turun jam kerjanya untuk mengerjakan 1 unit produk. Bisa jadi yang 1 unit produk sebelumnya mengerjakan harus 1 jam, tapi kemudian setelah beberapa bulan bekerja akan menjadi hanya setengah jam, katakanlah. Maka dalam hal ini telah terjadi learning curves. Terakhir, untuk learning objective kita adalah tentang masalah-masalah yang mungkin akan muncul ketika kita melakukan proses estimasi biaya atau menentukan cost function. Jadi, kita sebenarnya memiliki 2 karakteristik yang dibutuhkan untuk menghasilkan database yang dipergunakan dalam mengestimasi cost function secara kuantitatif terutama. Jadi yang pertama adalah database tersebut harus mengandung berbagai macam dari pengamatan yang sebelumnya dan itu reliable atau bisa dipercaya dalam terutama menentukan cost driver dan juga biayanya. Jadi paling tidak kita tahu dan memiliki data yang itu reliable dari periode-periode sebelumnya untuk menentukan fungsi dari biaya itu sendiri. Karena kalau kita tidak punya data ini, tentunya kita tidak bisa membuat suatu fungsi yang itu bisa dipakai untuk periode berikutnya. Dan yang kedua adalah database tersebut harus mempertimbangkan banyak nilai yang terkandung dalam cost driver itu sendiri. Jadi kita juga perlu mempertimbangkan selalu untuk cost driver ini apakah memang selalu relevan dengan proses yang kita lakukan atau biaya yang sedang kita hitung, dan kita perlu menghitung sebenarnya nilai-nilainya itu apakah memang sesuai atau tidak dengan kebutuhan. UI dari chapter 10 ini yaitu tentang cost behavior atau determining how cost behave. Dan semoga rekan-rekan tadi tidak bosan karena materinya memang kebanyakan tentang teori, dan saya sarankan untuk rekan-rekan bisa lebih banyak belajar sendiri terkait dengan keseluruhan detailnya, tapi kurang lebihnya tadi sudah sempat saya jelaskan. Terima kasih.